Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kembali lagi di pembelajaran PPKN bersama Rianti. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe postingan ini. Hari ini kita akan belajar mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Langsung saja kita mulai untuk pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Jadi, dalam sila Pancasila itu terkandung beberapa nilai. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu terkandung dua nilai. Nilai ketuhanan dan nilai ketakwaan. Nilai ketuhanan itu berarti mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan ketakwaan itu berarti berserah diri, bersedia menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Contohnya apa? Misalnya, beribadah, kemudian juga bertoleransi. Yang kedua, yaitu mengandung 4 nilai. Yang pertama ada nilai kemanusiaan, yang berarti kesadaran sikap dan perilaku atas dasar tuntutan hati nurani untuk melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Sedangkan nilai yang kedua, yaitu nilai keberadaban, yang berarti berpegang teguh pada peradaban nilai luhur budaya bangsa. Sedangkan nilai yang ketiga, yaitu nilai kesetaraan, yang berarti keadaan yang mampu menempatkan manusia tanpa membedakan gender, agama, ras, adat, dan budaya. Yang terakhir, yaitu nilai keselarasaan, yang berarti menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan, sehingga timbul suasana yang harmoni, tentram, dan damai. Misalnya apa? Misalnya mengembangkan sikap dengan rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Sedangkan untuk sila yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu menggambarkan masyarakat yang majemuk, yang di bangsa Indonesia itu yang beraneka ragam dari ras, budaya, kemudian juga agama, dan juga adat istiadatnya. Contoh dalam nilai persatuan ini yaitu memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa yang siap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan untuk sila yang keempat itu mengandung 3 nilai. Yang pertama ada nilai kerakyatan, yang berarti Indonesia itu menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan mufakat itu berarti sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Yang ketiga, kebijaksanaan, yang berarti sikap yang menggambarkan hasil pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran. Misalnya apa? Misalnya ketika ada sesuatu masalah, lebih baiknya untuk dimusyawarahkan agar mencapai mufakat. Sedangkan untuk sila yang terakhir, sila kelima, itu mengandung 2 nilai, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah sesuatu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai hak dan kewajiban. Sedangkan kesejahteraan itu berarti
kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud damai dan tentram. Misalnya apa? Misalnya cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Bisa juga bersikap adil dan suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu tadi untuk nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, yaitu mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedua, mendukung penyelenggaraan pemilu dengan menjaga ketenangan, keamanan, baik di lingkungan pelaksanaan pemilu. Yang terakhir, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentunya ketika kita melakukan hak kita juga harus menghormati hak orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa saja sih contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Misalnya di lingkungan keluarga. Yang pertama, contohnya berperilaku hidup sederhana. Yang kedua, menjaga kerukunan dalam keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah, kalian bisa melakukan yang pertama menghormati guru, kemudian disiplin dalam mengikuti upacara bendera. Untuk selanjutnya, di lingkungan kalian bisa melakukan yang pertama ikut bergotong royong, yang kedua mencegah pencemaran lingkungan. Sedangkan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya mencintai dan membina persatuan, dan juga bisa membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Itu tadi untuk materi yang sudah Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di grup WhatsApp atau bisa japri ke Bu Yanti. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran PPKN. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.